Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi nih bersama saya di channel YouTube Steve Official. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, sesuai dari request dan permintaan teman-teman semuanya, di sini saya akan bahas tuntas dan sharing-sharing nih terkait gimana sih caranya untuk teman-teman semuanya bisa ikut dan berpartisipasi dalam event Launchpad atau Launchpool yang diadakan oleh CEX atau exchange tertentu teman-teman. Dan dalam hal ini kita akan bahas salah satunya yaitu Binance teman-teman ya. Dan di sini untuk mengikuti event Launchpad atau Launchpool ini, sebelumnya teman-teman perlu tahu dulu nih, apa sih itu event Launchpad atau Launchpool dan berapa sih modal minimal untuk mengikuti event tersebut. Nah, di sini untuk sebelum kita masuk ke sana, teman-teman bisa cek aja dulu ke bagian pasar di bagian bawah sini, yaitu lebih tepatnya di sebelah kanan beranda. Dan kita masuk ke menu pasar dan teman-teman itu bisa cek di bagian Discover di sini. Kita pencet Discover. Lalu kemudian teman-teman bisa lihat nih ada menu Launchpad di sini. Kita coba masuk ke menu Launchpad-nya. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ada Launchpad atau Launchpool berupa koin Omni yang sedang diadakan oleh Binance. Dan di sini teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwasannya Launchpad atau Launchpool ini simpelnya itu merupakan event yang diadakan oleh exchange tertentu sebelum suatu koin di listing oleh exchange tersebut gitu teman-teman. Jadi supaya nanti kita yang ikut eventnya itu bisa dapat koin tersebut pertama sebelum masuk ke marketnya Binance gitu teman-teman. Jadi sebelum nanti di listing di Binance, koinnya dikasih ke kita dulu supaya nanti ketika listing kita udah punya paling enggak sepersekian dari koinnya teman-teman. Kayak gitu ya. Nah teman-teman, di sini teman-teman perlu tahu nih bahwasannya untuk berpartisipasi dalam event ini atau event Launchpad atau Launchpool yang ada di Binance ini itu bisa dilakukan dengan beberapa cara atau dua metode teman-teman. Metode pertama itu adalah teman-teman staking di FDUSD atau First Digital USD teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman itu staking di BNB teman-teman ya. Nah, ini tuh ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Di sini saya akan bahas tuntas. Anggaplah teman-teman itu punya modal $100 teman-teman ya. Jadi teman-teman punya modal $100 dan teman-teman itu mau staking di kedua pool ini teman-teman ya. Anggaplah teman-teman bagi $50 gitu teman-teman. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa teman-teman itu hasil tertinggi yang akan diperoleh itu pasti yang dari BNB teman-teman ya. Karena hal tersebut merupakan keuntungan yang diberikan kita, keuntungan yang diberikan kepada kita dari exchange ya, untuk kita nih yang berani ngehold koin dari exchange tersebut teman-teman. Dalam hal ini BNB ya, karena BNB kan koinnya Binance nih. Jadi sebagai reward untuk teman-teman karena berani ngehold BNB, makanya ketika ada event Launchpad atau Launchpool begini yang diadakan oleh Binance, reward tertingginya itu akan paling banyak di BNB pool teman-teman, kayak gitu. Nah, sementara kalau yang FDUSD pool itu rewardnya akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang di BNB pool teman-teman. Intinya teman-teman dalam nominal yang sama, kalau teman-teman stake di BNB itu akan lebih besar rewardnya atau reward koin Omni-nya nih, karena yang lagi di farming koin Omni ya, akan lebih besar dibandingkan teman-teman yang staking di FDUSD dengan nominal yang sama teman-teman. Nah, tapi teman-teman, kelebihan dari FDUSD ini kan lebih stabil ya teman-teman ya, karena di pair 1:1 sama dolar. Jadi rupiah teman-teman atau mungkin intinya capital atau uang yang teman-teman masukin itu nggak akan volatil teman-teman. Kayak teman-teman masuk ke BNB, kan bisa aja teman-teman dapat reward, tapi kalau misalkan BNB-nya amit-amit itu turun, nah selisihnya atau pertambahannya jadi justru negatif teman-teman, karena BNB-nya mengalami penurunan harga, kayak gitu teman-teman. Jadi intinya kalau mau lebih hasil yang lebih besar dari farmingnya, teman-teman bisa masukin ke BNB pool. Tapi kalau teman-teman mau lebih safety atau mau lebih aman lah ya bahasanya, teman-teman bisa staking di FDUSD karena nggak volatil teman-teman, kayak di BNB gitu. Nah, kalau teman-teman tanya saya pakai yang mana, saya selalu pakai yang BNB teman-teman, karena BNB saya udah koleksi dari dulu dan udah beli di harga yang cukup murah. Jadi memang BNB saya khususkan untuk staking seperti ini teman-teman. Nah, oke teman-teman ya. Di sini kita udah bahas terkait bedanya, kemudian gimana cara ikut poolnya teman-teman. Di sini kita udah bahas tadi mekanismenya ya, mana yang lebih besar untuk rewardnya. Dan di sini kita akan langsung masuk aja ke cara mengikutinya teman-teman secara lengkap. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke menu pasar dulu yang ada di sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa masuk ke menu pasar yang ada di sini. Oke. Dan pertama-tama teman-teman tentunya harus punya modal teman-teman ya, itu wajib banget. Dan kalau teman-teman tanya berapa sih modal minimal untuk ikut event Launchpad atau Launchpool ini, sebenarnya nggak gede teman-teman ya. Kalau misalkan di Binance ini itu sekitaran $1 itu udah bisa ikut teman-teman. Jadi cukup kecil untuk modalnya. Nah, di sini saya akan coba buktiin ke teman-teman. Di sini saya akan coba pakai 1 USD aja untuk ikut
event Launchpad atau Launchpool ini. Nah, di sini teman-teman tinggal cari aja untuk koinnya. Karena saya mau pakai BNB, jadi di sini saya pakai BNB. Kayak gini. Kalau teman-teman mau pakai FDUSD juga bisa. Teman-teman search aja FDUSD dan teman-teman tinggal beli gitu. Nah, di sini saya mau pakai BNB aja. Dan karena saya punya USDT, jadi saya beli pakai USDT. Dan kalau teman-teman punya yang lain nggak ada masalah. Intinya teman-teman beli BNB atau FDUSD gitu teman-teman. Nah, di sini kita beli aja. Nah, teman-teman tadi ingat nggak? Teman-teman seperti yang saya bilang, di sini saya cuma punya $1. Artinya kalau misalkan saya beli di spot itu nggak mungkin teman-teman. Nih di sini kita pakai market order aja teman-teman. Lalu kita coba beli. Nah nggak bisa teman-teman ya. Karena total order itu minimal $5 ke atas gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa beli pakai langsung dari akun spot. Nah solusinya gimana buat mungkin teman-teman yang modalnya minim? Di sini teman-teman bisa manfaatin fitur convert yang ada di pojok kiri atas. Kita coba masuk ke convert. Dan di sini teman-teman taruh koin yang mau teman-teman convert. Dan yang di bawahnya tujuan convertnya teman-teman. Di sini kita ganti jadi BNB aja yang bawah. Nah kayak gini. Lalu di sini karena saya cuma punya 1 USD teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita pencet 1 USD kayak gitu. Dan di sini kita udah dapet koin BNB-nya sebesar sekian gitu teman-teman. Kita pencet konversi aja dan kita konversi. Nah di sini konversi udah berhasil. Teman-teman bisa lihat dari 1 USDT teman-teman ditukar jadi sekian BNB teman-teman ya. Teman-teman bisa cek aja. Dan kita close di fitur ini. Nah oke, sekarang kita udah punya BNB-nya teman-teman. Dan kita mau ikut eventnya sekarang. Oke, kita back dulu. Dan kita masuk lagi ke pasar di sini. Kita masuk ke menu pasar lagi. Lalu kita masuk ke menu discover yang ada di sebelah sini. Oke, kita masuk ke discover. Lalu di sini teman-teman masuk ke bagian earn teman-teman yang ada di sini. Nah kayak gitu ya. Kita masuk ke earn. Oke, nah lalu setelah teman-teman ini masuk ke menu earn, di sini teman-teman bisa langsung masuk aja ke bagian sini teman-teman ya, BNB Launch Pool di sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa masuk aja ke bagian yang saya tandain itu, lalu teman-teman pencet, dan teman-teman itu tinggal lihat nih, di sini kan ada pilihan nih teman-teman. Teman-teman masuknya ke bagian yang vault ini teman-teman ya, BNB Vault yang fleksibel teman-teman. Nah yang ini kita masuk aja. Nah di sini teman-teman itu bisa berlangganan untuk mengikuti vaultnya BNB. Jadi teman-teman nanti bisa ikutan launchpad atau launchpool teman-teman. Jadi teman-teman bisa farming koinnya lah. Nah di sini teman-teman tinggal pencet berlangganan aja yang ada di sini teman-teman. Kita pencet berlangganan. Dan di sini teman-teman perlu ketahui ya, di sini rewardnya ada 2. Jadi yang pertama BNB dan juga Omni teman-teman yang kita farming. Dan perlu teman-teman ketahui kalau misalkan teman-teman bingung, loh kok saya dapat BNB juga? Nah, teman-teman perlu ketahui, di sini kan sistemnya staking, teman-teman. Jadi di dailynya nanti teman-teman itu biasanya akan dapat reward berupa BNB, teman-teman. Meskipun nggak banyak, teman-teman ya, karena APR-nya sangat kecil, yaitu cuma 0,37. Dan di sini karena cuma APR-nya 0,37%, makanya rewardnya nggak akan terlalu gede. Tapi kan yang kita incer sebenarnya adalah yang Omni, teman-teman ya, atau yang koin yang ada di Launchpad atau Launchpool-nya gitu. Dan oke, teman-teman bisa nggak usah lama-lama. Di sini teman-teman bisa lihat nih, untuk minimumnya itu 0,0015 BNB doang. Jadi itu nggak nyampe $1 bahkan. Nah, karena $1 itu segitu teman-teman untuk harga BNB sekarang ya. Dan di sini sebelum teman-teman ikutan staking, teman-teman bisa baca-baca dulu ketentuan yang ada di sini. Dan kalau udah, teman-teman nggak usah lama-lama, langsung aja teman-teman konfirmasi di bagian bawah sini teman-teman. Kita pencet konfirmasi. Nah kayak gini. Dan kalau udah seperti ini teman-teman, maka otomatis dari USD teman-teman udah pindahin ke BNB. Dan dari BNB-nya teman-teman udah masukin ke BNB Vault-nya. Dan di sini teman-teman udah secara resmi dan otomatis berpartisipasi atau mengikuti event Launchpad atau Launchpool dari Binance ini teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman udah masukin ke Vault ini, selama teman-teman itu nggak menembus koin BNB teman-teman, itu koin BNB teman-teman setiap ada event Launchpad atau Launchpool lagi, maka koin BNB teman-teman akan secara otomatis farming koinnya teman-teman. Jadi nggak perlu teman-teman masukin lagi, keluarin lagi, masukin lagi, keluarin lagi, nggak perlu teman-teman. Ini udah otomatis dan akan terus kayak gitu teman-teman ya, selama teman-teman nggak tembus koinnya. Dan setiap ada event Launchpad mendatang atau Launchpool mendatang, itu teman-teman akan secara otomatis berpartisipasi kayak gitu teman-teman. Dan mungkin sekian aja teman-teman untuk tutorial atau gimana sih supaya teman-teman itu bisa ikutan event Launchpad atau Launchpool, khususnya di exchange berupa Binance teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang masih ada kebingungan terkait video ini,
Jangan sungkan, jangan segan, jangan malu-malu teman-teman. Feel free banget, tanyain aja di kolom komentar di bawah. Dan pasti akan saya jawab sesuai dengan pengetahuan dan kapabilitas saya teman-teman. Dan juga jangan lupa dukung channel ini terus. Dan juga kalau misalkan teman-teman nanti ada request nih permintaan, bang bahas video ini bang, atau bang bahas terkait hal ini bang, bebas teman-teman, feel free komen aja di bawah. Dan nanti pasti saya akan usahain untuk buatin teman-teman. Dan sampai sini aja video pada kesempatan kali ini. Thank you yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.